Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haitsu ma kuntum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana pada hari ini dengan izinnya dan rahmatnya serta karunia-Nya kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan itu adalah merupakan bentuk ubudiyah kita kepada Allah dalam bentuk ibadah, bukti kita patuh kepada perintah Allah dan kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam tanda kutip adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita kepada Allah untuk Nabi kita, arwah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bentuk ucapan, bentuk penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Kaum muslimin dimanapun anda berada, pada kesempatan berbahagia ini kita mengambil judul kultum kita adalah yaitu tentang Iblis. Iblis adalah yang Allah ciptakan pada masa dahulunya sebelum peradaban manusia ini Allah ciptakan. Yang mana iblis ini disejarahkan dengan para malaikat yang ada di surga ketika itu. Dan dia termasuk adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, yang tidak pernah membantah setiap perintah Allah SWT, sama dengan malaikat ketika itu. Cuma perbedaan ada penciptaan, yang mana Allah telah menciptakan malaikat itu dari nur cahaya, sementara iblis itu Allah ciptakan dari api. Begitu taatnya iblis, dia sama disejajarkan dengan malaikat. Jadi dia tidak pernah durhaka kepada Allah SWT, sama dengan malaikat. Namun ketika Allah ingin melakukan atau ingin menciptakan seorang makhluk yang bernama manusia pertama kali, maka Allah pun berdialoglah dengan mereka di dalam surga ketika itu, sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 tadi dibacakan, yaitu wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah SWT berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ini ja'ilun, sesungguhnya aku ingin menjadikan fil ardi khalifah, di dalam bumi itu seorang khalifah. Maka ketika itu qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lalu malaikat menjawab, apakah engkau hendak menjadikan mereka membuat kerusakan di muka bumi, bahkan menumpahkan darah? Artinya terjadi nanti setelah engkau ciptakan pembunuhan hingga darah tertumpah di bumi itu.
qalu ataj'alu fiha may yusfiku dima wa yasfiku dima. Lalu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini para malaikat dan juga iblis ketika itu wa nuqaddisu lak, kami selalu wa bihamdika, selalu mensucikan engkau, selalu bertasbih menyebut namamu dan selalu mensucikan nama engkau, kata malaikat. Lalu kata Allah SWT menjawab sudah itu, wa nuqaddis qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah awal proses ya, ketika awal ingin menciptakan khalifah di muka bumi, dan Allah pun menjadikanlah Nabi Adam untuk dijadikan khalifah di muka bumi itu. Maka setelah selesai penciptaan Nabi Adam tersebut, ketika itu Allah pun memberitahukan nama-nama benda yang ada di dalam surga ketika itu. Maka setelah nama-nama benda itu disampaikan kepada Nabi Adam, lalu dikumpulkanlah oleh Allah SWT para malaikat untuk mengatakan, wahai Adam, tolong sebutkan nama-nama benda itu. Pertama Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong jelaskan nama-nama benda yang ada. Lalu malaikat berkata, sesungguhnya kami mengetahui apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maka ketika itu Allah pun berfirman kepada Nabi Adam untuk menyampaikan nama-nama benda tersebut. Lalu setelah itu mereka pun diperintahkan untuk bersujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan Allah memerintahkan kepada para malaikat isjudu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, karena dia merasa enggan dan dia termasuk kepada orang-orang yang kafir. Lalu tanyakan oleh Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat ke-12, dijelaskan. Surah Al-Hijr ayat ke-12, ketika iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Allah bertanya kepada iblis ketika itu, qala ma mana'aka alla tasjida iza amratak, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Lalu ketika itu iblis pun menjawab dengan sombongnya kepada Allah SWT. Apa kata iblis? Qala ana khairu min, aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Lalu dilanjutkan dia, khalaqtani min narin wa khalaqtani min tin, kata iblis dengan sombongnya menjawab, engkau ciptakan aku itu dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Aku jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Inilah bentuk kesombongan iblis. Dia merasa lebih mulia dari Adam karena atas penciptaannya dia berbeda. Dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu karena kesombongan itulah dia tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah SWT. Lalu melihat kesombongan itu, Allah pun murka kepada iblis dan mengusir iblis. Yang mana Allah firmankan surah Al-A'raf ayat ke-13, qala fahbitu minha, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga ini. Maka keluarlah iblis ketika itu. Namun dia ketika keluar, yang qala anzirni ila yaumil yab'atsun, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Lalu kemudian Allah pun berfirman, qala innaka minal munzarin, engkau termasuk orang-orang yang diberikan penangguhan. Lalu kemudian iblis berjanji dan bertekad
pada ayat berikutnya, ayat ke-16 surah Al-A'raf 17, ia akan menjelaskan ketika itu ya. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Janji iblis kepada Allah dan kepada dirinya, dia akan menggoda anak cucu Adam tersebut untuk tersesat selama-lamanya. Inilah awal proses iblis itu benci kepada umat manusia. Atas kejadian itu dia merasa lebih mulia dibandingkan kita manusia ini. Proses awalnya terjadi kebencian iblis, maka dia akan menggoda kita dari manapun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, inilah kiranya kultum pendek yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa sampai kapanpun yang namanya iblis itu bersama bala tentara syaitan laknatullah, dia yang kafir kepada Allah SWT, tidak akan pernah senang kepada kita. Sampai kapanpun dia akan selalu menggoda kita, menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Maka jadikanlah iblis itu sebagai musuh bagi kita. Jangan sekali-sekali mengikuti langkah-langkah dia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.